Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Badrun Nobiro. Selamat datang di channel ini. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Hari ini saya akan membahas film The Beauty Skin yang rilis tahun 2020, diproduksi oleh Tencent Picture yang juga tayang di saluran web drama WeTV. Diperankan oleh Zhang Yuxi, Han Dong, dan Carrie Wang. Berkisah tentang siluman kucing yang berniat balas dendam kepada manusia. Dia dikejar oleh seorang pemburu siluman. Ketika hampir mati, dia ditolong oleh seorang pemuda dan mengikutinya ke kota. Di sini dia malah terlibat cinta segitiga antara Sang Zuyi dan Han Dong. Peringatan, video ini adalah full spoiler. Sebelum mulai, intro dulu. Dalam hutan belantara, seorang gadis dikejar oleh seorang pria. Si gadis tersudut di tepi jurang. Pria ini adalah Gu Shiji, seorang penangkap siluman terkenal. Dan gadis ini adalah Binian, seorang siluman kucing yang bisa berubah wujudnya menjadi manusia. Binian baru-baru ini membuat keributan dan membuat banyak manusia tewas di sebuah desa. Gusi ini adalah pemburu yang ditugaskan untuk membunuh siluman ini. Gusi tentu saja tak mengampuni gadis siluman ini. Sabetan pedang dan membuat Binian jatuh ke jurang. Hari berganti ke senja hari menjelang malam. Sebuah kereta kuda lewat. Pemuda ini adalah Qiao Yu, seorang seniman yang mau kembali ke kota Jinning. Dia menemukan Binian yang terluka, yang sudah berubah ke wujud aslinya. Karena kasihan, Qiao Yu mengobati luka Binian. Dia melepaskan kembali Binian setelah diobati. Bersamaan, Gusi lewat dan menanyakan tentang kucing yang jatuh. Tentu saja Binian sudah menghilang. Ternyata Binian tidak jauh dari sana dan masih mengamati Qiao Yu. Binian yang kembali merubah wujudnya menjadi manusia masuk ke rumah kosong di tengah hutan. Sambil mengamati situasi di luar, Binian dikejutkan dengan kedatangan dua bandit di rumah itu. Tentu saja kedua bandit ini tak akan melepaskan Binian yang cantik. Sebelum sempat memulai aksinya, Qiao Yu tiba-tiba hadir di sana dan menghentikan mereka. Qiao Yu ini pemuda biasa yang berprofesi sebagai seniman. Tentu saja dia tak bisa bela diri. Binian kagum melihat keberaniannya. Dua bandit ini segera menyerang Qiao Yu. Dengan kesaktiannya sebagai siluman, dua tiang kayu tiba-tiba jatuh menimpa kedua bandit ini. Dan tentu Binian pura-pura pingsan. Qiao Yu langsung membawanya ke kereta kudanya. Binian yang bangun dari pingsannya mengucapkan terima kasih atas pertolongan Qiao Yu. Dia menjelaskan dia ingin mencari kerabatnya di kota Jinning dan ditangkap oleh kedua bandit tadi. Qiao Yu yang juga memiliki tujuan yang sama menawarkan diri untuk mengantarkannya. Ketika kereta berjalan, Qiao Yu sempat kebingungan karena tiba-tiba Binian menghilang. Sempat-sempatnya Binian menghisap darah korbannya. Qiao Yu yang menemukannya menyuruh kembali ke kereta. Mereka sampai di penginapan di luar kota dan berencana menginap. Qiao Yu yang kekurangan uang terpaksa hanya mampu menyewa satu kamar untuk Binian. Dan dia ingin menginap di gudang saja. Binian mulai terkesan dengan kebaikan hati Qiao Yu. Air panas diantarkan ke kamar Binian oleh pelayan. Binian pun menggoda si pelayan dan membuka bajunya. Bertambah satu korban lagi. Mendengar teriakan, Qiao Yu berlari datang ke kamar Binian. Melihat Binian baik-baik saja, Qiao Yu berniat berlalu pergi. Binian tentu saja tak akan melepaskan mangsanya. Binian memeluk Qiao Yu dan berkata, karena Qiao Yu telah menyelamatkannya, dia akan memberikan tubuhnya sebagai balasan. Qiao Yu tetap kukuh menolaknya. Dihadapkan dengan godaan yang luar biasa ini. Untung dia bisa melarikan diri dari kamar Binian. Kota Jinning, sebuah tandu diturunkan di tengah keramaian. Seorang gadis cantik turun dari tandu. Dia adalah Lian Chen, putri dari seorang pejabat di kota Jinning. Kecantikannya sangat terkenal di kota ini. Banyak para pria yang antri dan ngiler pengen jadi pacarnya. Kereta kuda sampai di kota Jinning.
Qiao Yu ingin mengantar Binian ke tempat saudaranya. Binian malah bilang dia telah lupa tempatnya dan cuma ingin ikut dengan Qiao Yu saja. Pemuda ini makin bingung ketika Binian berkata bahwa dia tidak percaya Qiao Yu akan meninggalkannya sendiri di tengah kota. Liang Chen berada di sebuah toko lukisan. Saat melihat-lihat, dia diganggu oleh seorang pemuda yang bernama Wang Huancheng, anak hakim kepala kota Jinning. Pemuda ini memang sudah terkenal suka bikin onar dan mengganggu wanita. Binian yang kebetulan berada di sana menolong Liang Chen. Pemuda ini tidak terima diganggu dan malah berniat juga mengganggu Binian. Qiao Yu datang menghentikannya dan meminta maaf untuk adiknya. Wang Huancheng makin marah, urusannya diganggu. Dia akan menghajar Qiao Yu. Tapi sebuah sihir dari Binian membuatnya memukuli dirinya sendiri dengan parah. Dia berlalu dari sana ditolong oleh kedua anteknya dan mengancam Qiao Yu. Liang Chen yang ditolong mengenali Binian. Loh, kok bisa? Dia kan siluman. Liang Chen mengaku bahwa Binian adalah kerabatnya dari kota Kunyang. Binian yang kebingungan mengingat kejadian peristiwa pembunuhan pejabat di kota Kunyang. Dia berada di sana menyaksikan keluarga pejabat itu dibunuh karena pemberontakan. Dia mengambil tubuh putri pejabat sebagai wujud manusianya. Tak disangka tubuh putri pejabat itu adalah kerabat dari Liang Chen. Binian berpura-pura normal dan mulai mengenali Liang Chen. Binian mengaku bahwa Qiao Yu adalah penolongnya di tengah hutan dan mengantarkannya ke kota Jinning. Qiao Yu lalu ikut mengantar kedua gadis ini ke rumahnya. Di rumah Liang Chen, ayahnya mengenalinya sebagai mantan putra kepala daerah yang sudah bangkrut di kota Jinning. Dia sangat menghargai bakat Qiao Yu sebagai pelukis dan pembuat kaligrafi yang hebat. Tak sengaja di ruangan itu, Qiao Yu melihat lukisannya yang sudah menjadi sulaman. Ternyata Liang Chen lah yang membuatnya. Di ruangan belakang, ketika Binian, Liang Chen, dan ibunya sedang duduk meminum teh, pelayan datang memberikan puisi yang dititipkan Qiao Yu untuk Liang Chen, supaya bisa disulam bersama lukisan itu. Puisi itu secara tidak langsung menambah kekaguman Liang Chen kepada Qiao Yu. Bahkan dia sampai membuat sayembara puisi untuk lukisan itu demi mencari si pembuat lukisan. Binian yang berada di sana mulai merasakan hatinya tidak enak melihat Liang Chen menyukai Qiao Yu. Dan sejak hari itu, korban siluman kucing mulai berjatuhan di kota Jinning. Di suatu malam, Liang Chen mengaku kepada Binian, dia memutuskan akan menikah dengan Tuan Qiao Yu. Binian menyanggah supaya jangan terburu-buru, karena ayahnya tak menyukai Qiao Yu, karena dia sudah tidak kaya dan bukan siapa-siapa lagi, apalagi hanya karena lukisan dan puisi. Liang Chen mengatakan dia akan berusaha dan berkorban, supaya dia bisa memperoleh cinta Qiao Yu. Binian mulai merasakan perasaannya tak enak, mungkin karena dia juga mulai menyukai Qiao Yu. Besoknya Binian datang ke rumah Qiao Yu. Dia secara terang-terangan menyampaikan perasaannya ke Qiao Yu dan berkata bagaimana jika rupanya yang mirip Liang Chen. Qiao Yu yang kebingungan menolak perasaan Binian dan menolak berjumpa lagi dengan Binian di masa yang akan datang. Dalam marahnya, Binian menyampaikan undangan dari Liang Chen supaya datang ke pavilion Fengbo dalam 3 hari lagi. Wang Huancheng malam itu dikejar oleh siluman kucing. Setelah pulang mabuk-mabukan minum amer. Untung saja Gusi yang berada di kota Jinning datang dan bertarung dengan Binian. Binian terdesak karena pada dasarnya Gusi memang lebih jago darinya. Dan sebuah formasi pedang dengan simbol magis mengurung Binian di tengah. Sayangnya Binian masih bisa meloloskan diri. Pagi itu, waktu Liang Chen berdandan, Binian datang dan memuji wajah cantik Liang Chen. Dan dia berkata, alangkah bagusnya jika wajahnya seperti Liang Chen. Kita masih belum tahu apa nih niat siluman kucing sebenarnya ke Liang Chen. Hari perayaan kuil, Qiao Yu menunggu kedatangan Liang Chen. Wang Huancheng yang kebetulan ada di sana melihat ada Qiao Yu langsung membulinya dan merebut sapu tangan yang diberikan Liang Chen untuknya. Untungnya Liang Chen datang. Binian merebut sapu tangan itu. Dia datang bersama Liang Chen. Tatapan mesra antara Liang Chen membuat Binian sedih. Berbeda dengan Wang Huancheng yang langsung emosi dan menghajar Qiao Yu. Begitu Wang Huancheng hendak memukul dari belakang, Binian dengan skillnya
kembali membuat Wang Huancheng memukuli dirinya sendiri lagi. Hantaman dari Binian membuat pemuda ini terlempar ke danau. Wang Huancheng yang cedera setelah kejadian di danau meminta ayahnya yang kepala pengadilan untuk melamar anak dari pejabat Xi, yaitu Liang Chen. Dan perasaan Binian makin iri dan gak menentu setelah Liang Chen menerima lukisan dirinya dari Qiao Yu. Dan hari itu juga Liang Chen menerima kabar bahwa dia akan dijodohkan dengan anak kepala pengadilan, yaitu Wang Huancheng. Liang Chen dengan tegas menolak lamaran itu, tapi dia tak berdaya karena bapaknya mengharuskan dia menerima lamaran itu tanpa alasan apapun. Dan sampai hari penjemputan, Liang Chen dilarang keluar dari rumah. Karena tekanan di hatinya, Liang Chen jatuh pingsan. Liang Chen jatuh sakit tanpa pernah sadar. Ibunya menyalahkan bapaknya yang terlalu memaksa Liang Chen. Sejak saat itu mulailah keluarga Xi mencari tabib terkenal untuk mengobati putrinya. Akhirnya kabar itu didengar oleh Gusi sang pemburu siluman. Setelah diperiksa, Gusi mengatakan bahwa Liang Chen harus mendapatkan daging dada pria seberat 3,5 gram sebagai pemancing obat. Aneh aja nih syaratnya. Oke, lanjut. Dan Binian kembali menjumpai Qiao Yu, menyampaikan pesan yang mungkin tak pernah ada, bahwa Liang Chen berpesan bahwa umurnya sudah nggak lama lagi, agar Qiao Yu mencari wanita lain sebagai pendampingnya. Kepala pengadilan dan putranya, ketika disampaikan soal daging dada pria sebagai obat, malah menolak permintaan itu. Tidak ada jaminan Liang Chen akan sembuh. Wang Huancheng tak mau rugi kehilangan dagingnya. Dan keluarga pun makin panik. Keadaan Liang Chen makin parah, apalagi mendengar penolakan dari calon mantu. Qiao Yu datang ke pintu keluarga Xi. Dia ingin bertemu dengan Liang Chen. Tentu dia dihalangi. Bangsawan Xi keluar dan berkata, apakah benar Qiao Yu ingin berkorban untuk putrinya? Dia butuh daging dada 3,5 gram sebagai pemancing obat. Dan tanpa ragu, Qiao Yu mengambil pisau dan membelah dadanya sendiri. Anjir, ngilu gua. Qiao Yu tanpa ragu berkorban, padahal belum tentu dia bisa mendapatkan Liang Chen. Sambil terhuyung, dia diantar pulang oleh Binian, yang sampai tak percaya Qiao Yu bisa nekat seperti itu. Dan pengejar siluman Gusi datang menghentikan mereka. Binian membuat Qiao Yu pingsan, agar jangan sampai tahu identitas dirinya. Sayang, Qiao Yu sempat sadar sebentar dan melihat Binian berubah menjadi siluman kucing. Dan setelah pertarungan, Binian berhasil meloloskan diri dari Gusi. Liang Chen akhirnya sembuh karena obat dari tabib Gusi dan daging dada dari Qiao Yu. Qiao Yu yang sakit didatangi oleh Binian. Qiao Yu pun ketakutan karena sudah tahu identitas asli Binian. Binian menceritakan nasibnya yang malang, sampai jadi siluman yang suka membunuh manusia. Kakaknya jatuh cinta dengan adik Gusi, yang mana itu membawa kemalangan untuk suku siluman kucing. Seluruhnya dibunuh oleh Gusi, dan di saat terakhir pun, adik Gusi pun berkorban bunuh diri demi siluman kucing pria yang dicintainya. Dan Binian diselamatkan oleh ibunya yang berkorban untuknya. Sejak saat itu, demi menjadi lebih kuat, dia selalu menghisap roh pria. Dan Gusi pun selalu mengejarnya. Binian pun terang-terangan mengakui dia mencintai Qiao Yu dan bersedia melepaskan dendamnya sebagai siluman, asalkan dia bisa bersama Qiao Yu. Qiao Yu pun berusaha menolak Binian dan menuduh penyakit aneh Liang Chen karena Binian. Dia pun marah dan pergi dari kediaman Qiao Yu. Di perjalanan pulang, Binian berkelahi dengan Gusi. Dia pun kalah. Saat akan dibunuh, Qiao Yu datang dan memohon kepada Gusi agar melepaskan Binian. Karena ada kesempatan, Binian pun melarikan diri. Gusi tak habis pikir, ada orang yang menolong siluman dan dia pun berlalu. Liang Chen akhirnya tahu dari Binian bahwa Qiao Yu telah mengorbankan dirinya dengan daging dadanya agar dia sembuh. Dia pun protes ke orang tuanya untuk membatalkan pernikahannya.
orang tuanya mulai merasa bersalah dan mengutus kepala pelayan untuk membatalkan pernikahannya. Kepala pelayan menemui Wang Huancheng. Dengan sombong dia menolak. Walaupun cuma dia mati ataupun hidup, dia akan menjemputnya di hari pernikahan. Liang Chen pun panik dan semakin sedih. Binian menyarankan agar dia lari di hari pernikahannya dengan Qiao Yu. Mereka bisa hidup di mana saja dan meneruskan cinta mereka. Dan Binian juga memberitahu Wang Huancheng tentang niat Liang Chen yang akan lari dengan Qiao Yu di hari pernikahannya. Mereka akan bertemu di pavilion Fengbo dan berniat kabur melalui danau. Dan dia juga menemui Qiao Yu agar di hari pernikahan menunggu di tepi danau dan mereka akan melarikan diri dari sana. Apa sebenarnya nih maksud dari Binian? Dan hari penjemputan pengantin datang. Liang Chen menangis sedih dan berurai air mata. Binian meminta semua pelayan keluar. Sambil berurai air mata, Liang Chen mengambil gunting untuk mengakhiri hidupnya. Binian segera mencegahnya. Binian mengatakan dia punya usul yang bagus. Liang Chen yang putus asa dan merasa pesimis. Binian mengatakan dia sudah lama mengagumi wajah Liang Chen. Dia punya cara misterius agar mereka bertukar wajah dan tubuh. Yang penting dia yakin cinta Qiao Yu benar tulus kepadanya. Tapi ingat, jika sudah bertukar, tak akan bisa dibatalkan. Rupanya selama ini siluman kucing yang sudah naksir Qiao Yu punya rencana yang sangat busuk. Dan hari pernikahan tiba. Dan Liang Chen pun dijemput untuk dibawa ke tempat pengantin pria. Dan Binian mengantarnya. Pelayan Liang Chen menemui Qiao Yu dan mengatakan bahwa besok di saat ayam berkokok, Nona akan ke pavilion Fengbo. Dan malam itu dengan ilmu silumannya, Binian dan Liang Chen memulai proses pertukaran wajah dan tubuh. Setelah pertukaran dilakukan, Binian berpesan kepada Liang Chen agar jangan memberitahukan ke siapa-siapa, karena ini adalah rahasia langit dan dia bisa celaka karenanya. Liang Chen yang lugu yakin Qiao Yu akan menerimanya apa adanya, bagaimanapun penampilannya. Dia pun bergegas pergi karena hari sudah mau pagi. Binian sangat senang melihat penampilannya berubah. Wang Huancheng datang ke kamar pengantin. Si buaya darat yang sudah nafsu ini melihat Liang Chen jadi-jadian berusaha menangkap dan menerkamnya. Mereka duduk di meja kamar dan meminum arak. Binian merasakan badannya berubah. Ternyata arak sudah dicampur obat oleh Wang Huancheng. Ketika dia hendak membuka baju, Binian pulih dan segera menyerangnya. Ketika darahnya akan dihisap, Wang Huancheng meminta ampun. Dia tahu ini bukanlah Liang Chen. Dia dipaksa menandatangani surat cerai. Gusi datang menemui Wang Huancheng yang pingsan. Dari sana, dia tahu siluman kucing itu sudah berubah menjadi Liang Chen. Qiao Yu kebingungan melihat wujud Binian berlari ke arah danau. Liang Chen menjelaskan ke Qiao Yu bahwa dia sudah bertukar wajah dengan Binian untuk menghindari pernikahan. Qiao Yu tentu saja tidak percaya saat Liang Chen berusaha menjelaskannya. Binian yang sudah berganti wujud tiba-tiba datang dan mengunci mulut Liang Chen. Qiao Yu sangat gembira melihat kedatangan Liang Chen palsu. Binian menunjukkan surat cerai dari Wang Huancheng bahwa ke depan mereka akan hidup berbahagia tanpa ada gangguan. Liang Chen sangat terluka dan sedih melihat Binian menusuknya dari belakang. Hancurlah perasaan Liang Chen melihat mereka bermesraan di depannya. Saking tak kuatnya menahan perasaan, Liang Chen muntah darah. Qiao Yu segera menolong Liang Chen yang terjatuh. Liang Chen mengeluarkan lukisan sulamannya ke Qiao Yu untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah Liang Chen yang asli. Liang Chen palsu dengan sinis berteriak bahwa kakak Binian, kau sudah tega mencuri lukisanku. Gusi datang dan menyerang Binian. Qiao Yu berusaha menghentikannya. Gusi mengatakan ini bukanlah Liang Chen yang asli. Dan pertarungan pun terjadi.
Qiao Yu melihat pertarungan yakin bahwa pertukaran wajah telah terjadi. Dia meminta maaf kepada Liang Chen yang terluka. Binian yang melihat Qiao Yu kembali ke Liang Chen tahu rencananya sudah gagal. Dia sudah berusaha untuk mendapatkan wajah ini. Tapi hati Qiao Yu tidak juga berpaling. Dan itu membuatnya makin marah. Dia menyerang Gusi. Pertarungan kedua terjadi. Dan Gusi pun berhasil mendesak Binian. Gusi menawarkan karena dia masih mempunyai hati, ikutlah dengannya agar bisa bermeditasi dan terlahir kembali. Mungkin nantinya akan ada pria yang mencintainya. Binian marah, semuanya sudah terlambat. Orang yang kucintai sudah menghancurkan hatiku. Binian mengeluarkan skill doppelganger. Dia berubah menjadi banyak dan kembali menyerang Gusi. Gusi membalas dengan formasi pedang terbangnya dan menghancurkan tiruannya satu demi satu. Ketika pertarungan terjadi, Wang Huancheng dendam kepada Qiao Yu menusuknya dari belakang. Binian yang sedang bertarung marah dan membunuh Wang Huancheng. Qiao Yu pun sekarat, berpesan bahwa jika hanya untuk hidup, tapi tak dapat mati bersama karena cinta, itu bukanlah cinta sejati. Dan Binian tak akan mengerti. Tolong kedepannya janganlah membunuh orang lagi. Binian pun tidak mengerti. Kenapa semua harapan dan cintanya hancur? Dia menangis. Dia ingin memberikan pil roh hasil latihan ratusan tahun untuk menyelamatkan jiwa Qiao Yu. Gusi mengingatkan, jika dia memberikan pil itu, dia akan kembali ke wujud aslinya sebagai kucing dan tak akan pernah bisa berlatih lagi dan terjebak dalam wujud kucing. Binian demi cintanya memberikan pil esensi latihan ratusan tahun. Gusi akhirnya bergumam bahwa dia salah. Demi cinta sejati, orang rela berkorban. Kediaman Qiao Yu, malam hari di saat bulan purnama. Dia akhirnya bersatu dan memulai hidup dengan Liang Chen. Dan Binian yang berwujud sebagai kucing ada di sana. Dan film pun berakhir. Dari zaman dulu sampai sekarang, cinta sudah menjadi hal yang rumit dan menjadi misteri. Gua no komen lah. Semoga teman-teman dan sahabat-sahabat semua menemukan cintanya. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kita jumpa lagi di film review berikutnya. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.